Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya memberikan hikmat, memberikan pengertian, sehingga kami sama-sama memahami kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya, dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Tema kita, apa tanggung jawabku dalam gereja? Sebuah tema dalam bentuk pertanyaan. Apa tanggung jawabku dalam gereja? Dalam kaitan dengan keanggotaan gereja lokal, maka setiap anggota memiliki tanggung jawab yang harus diperhatikan. Apa saja itu? Pertama, bertanggung jawab menjaga kesatuan gerejaku. Tuhan Yesus berdoa agar semua jemaat menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21. Kesatuan yang dimaksud tentu bukan keseragaman, bukan uniform, tetapi unity. Unity in diversity, kesatuan dalam keberagaman. Tidak ada lagi tembok Yahudi dan Yunani, tidak memandang asal suku, budaya, intelektual, dan lain sebagainya. Di dalam Kristus, tembok pemisah sudah dirubuhkan. Semua orang percaya menjadi satu tubuh, namun banyak anggota. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat 12-27. Saudara, selain metafora tubuh, gereja juga disebut satu keluarga Allah, ataupun satu kawanan domba Allah. Semua metafora itu menekankan pentingnya kesatuan. Rasul Paulus menegur jemaat Korintus karena mereka menciptakan kubu-kubu atau golongan-golongan yang mengakibatkan perpecahan dalam jemaat. Saudara bisa baca itu dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Maka terhadap situasi yang demikian, Rasul Paulus menasihatkan agar semua jemaat tetap seia sekata, supaya tetap erat bersatu dan sehati sepikir untuk memenuhi tujuan Allah. Apa yang harus saya lakukan menjaga kesatuan gereja saya? Tentu dengan menjaga sikap atau cara hidup yang bisa menjadi teladan, membangun persaudaraan yang tulus ikhlas, saling membangun di dalam kasih. Ingatlah bahwa kita diciptakan untuk sebuah komunitas dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kita harus berperan menjadi pembawa damai, peacemaker, dan bukan membuat masalah atau troublemaker di dalam komunitas atau di dalam persekutuan, di dalam gereja kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan gerejaku. Gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh dan berkembang dengan baik. Pertama-tama tentunya setiap anggota gereja harus berusaha untuk kemajuan imannya sendiri. Untuk itu perlu ada komitmen dan disiplin rohani pribadi. Seperti saat teduh pribadi, ketekunan dalam doa dan firman, persekutuan maupun kesaksian pribadi. Selanjutnya dalam konteks berjemaat, kita dapat melihat contoh gereja mula-mula yang mengalami pertumbuhan yang baik. Ada pertumbuhan kualitas, ada pertumbuhan juga kuantitas. Kita bisa baca itu dalam Kisah pasal 2. Ketika mereka bertekun atau berkomitmen dalam hal doa bersama, pengajaran firman, persekutuan, ada kerelaan berkorban, ada saling berbagi, ya, baik makanan jasmani maupun rohani, ya, maka Tuhan memberikan kepada mereka pertumbuhan kualitas rohani. Diikuti juga dengan pertumbuhan jumlah ataupun kuantitas anggota. Pertumbuhan dan perkembangan harus diupayakan. Gereja di Efesus juga mengalami kemajuan karena ada tim yang mau melayani bersama-sama berdasarkan karunia masing-masing. Sebagaimana kalau kita baca Efesus 4 ayat 11-16. Ada survei yang menyatakan bahwa di gereja hanya 10% yang sungguh-sungguh aktif terlibat dalam pelayanan. 20% terlibat tetapi setengah hati.
30% menjadi ingin terlibat tapi tidak tahu caranya. 40% menjadi penonton. Benarkah demikian? Ya, kita ada di mana? Saya berharap kita mau sungguh-sungguh aktif terlibat di dalam pelayanan. Dan yang ketiga, bertanggung jawab terhadap terlaksananya misi global Allah, yakni pemberitaan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Kita sering mendengar ungkapan gereja ada karena misi. Maka gereja ada untuk misi. Misi merupakan amanat agung Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 14 menyatakan bahwa Injil Kerajaan Allah akan diberitakan ke segala bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kesudahan segala sesuatu atau kedatangan Kristus kembali akan terjadi ketika berita Injil telah sampai ke segala suku bangsa, segala kaum dan bahasa di dunia. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Gereja. Gereja, saudara dan saya, kita semua. Tuhan menyelamatkan kita untuk menjadi alat keselamatan. Caranya bagaimana? Gereja dapat menjadi pengutus penginjil, atau misionaris, atau juga menjadi pendukung dalam doa, dalam dana. Karena itu mari kita menjadi gereja yang bertanggung jawab. Sehingga melalui kita ada orang lain yang percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat memahami firman-Mu. Setelah itu kami dapat melakukan di dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan demi kemajuan pekerjaan Tuhan, kemajuan gereja di tengah-tengah dunia ini. Pakai kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom.